kuburannya an riqabikum, dari punggungmu. Muttafaqun alaih. Tulis-tulisnya jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis berikutnya masih dalam kitab Janaiz tentang jenazah. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, beliau bersabda, Nabi bersabda, asri'u, segeralah kamu, bil janazati, maksudnya menyelenggarakan jenazah. Fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaihi. Artinya ini, jika dia tu yang mati itu orang baik, maka berarti kamu telah memberikan kebaikan kepadanya, itu maksudnya, ya. Itu secara mana sebenarnya. Wa in taku siwa, dan jika dia memang tadi bukan orang baik, selain itu maksudnya, wa in taku siwa zalik syarrun tad'unahu an riqabikum, maka berarti kamu telah meletakkan keburukan di atas punggung-punggung kamu. Muttafaqun alaih. Jadi ini menjadi dalil sunnah Nabi untuk menyegerakan penyelenggaraan mayit, mulai dari memandikan, mengapani, menyolatkan, dan menguburkan. Karena sebagian masyarakat kita tidak paham, jadi seolah-olah kaget beda apa-apa. Tapi dalam ajaran agama lain itu malahan yang sampai 2-3 hari dibalsam dan sebagainya. Tapi dalam Islam kata Nabi, kenapa? Kalau dia tadi wong baik, fa khairun tuqaddimunaha ilaihi, berarti kamu telah memberikan kebaikan, menyerahkan kebaikan kepada orang yang mati tadi. Wa in taku siwa dzalika syarrun tad'unahu an riqabikum. Sebaliknya kalau dia tadi bukan orang baik, maka berarti kamu telah meletakkan keburukan di atas punggung-punggungmu. Ada hadis Nabi mengatakan, kalau kamu bisa mendengar orang-orang yang mati ketika dibawa tadi, ya, orang-orang yang meninggal itu dibawa untuk disiapkan masuk ke dalam kubur, dia akan mengatakan kalau dia orang baik, kalau dia orang baik, orang buruk, ya wailaha aina yadhhabu biha. Atau orang yang baik, yang buruk tadi, kalau dia pada saat akan dibawa ke liang kubur, dia mengatakan, celaka aku, nak dibawa ke mana. Tapi sebaliknya kata Nabi, kalau dia orang baik, dia mengatakan qaddimuni, 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 gancang oi gancang, aku tidak sabar lagi berjumpa dengan Tuhanku. Berarti sudah memberikan kebaikan kepada orang yang mati, orang soleh tadi, ketika kita menyegerakan mayitnya untuk dimandikan, dikapani, disolatkan, dan dikuburkan. Sebaliknya, kalau kita menunda-nunda berarti meletakkan keburukan di atas punggung-punggung, kata Nabi, ya, menjadi tambah beban. Jadi meletakkan keburukan itu menjadi tambah beban. Beban bagi keluarga, beban bagi orang banyak, beban bagi orang-orang yang ada di sekitarnya, yang terdekat dengannya. Maka sunnahnya disegerakan. Kata Abdurrahman As-Sulaim dalam Tabaqat As-Sufiyah, ya, beliau mengatakan tergesa-gesa itu merupakan bagian dari syaitan. Tetapi ada 5 hal yang boleh tergesa-gesa, bahkan diperintahkan untuk bersegera. Yang pertama, hidangan untuk tamu. Nah, itu jadi kalau ada tamu, segeralah untuk menjamu tamu semampu kita. Tergesa-gesa itu tadi termasuk bagian dari syaitan. Tapi 5 hal kata Abdurrahman Sulaim dalam Tabaqat Sufiyah, 5 kecuali tadi 5 apa?
menyegerakan untuk menjamu tamu. Dalilnya mana? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamunya. Jadi kalau kita memberikan makanan kepada tamu kita atau membelanjakan 1 dirham tamu kita, maka Allah akan berikan berlipat ganda dari apa yang kita belanjakan untuk tamu tadi. Tapi hadis ini untuk tamu, untuk yang tuan rumah, bukan untuk tamu kepada tuan rumah. Habis ini kaki kamu langsung tamu ke rumah kawan kamu. Kata Nabi, beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamu, dan belanja 1 dirham untuk tamu akan Allah lipat gandakan. Ya. Banjo apa masalah, apa belikan martabak situ, apa belikan model mangdung, nah itu ya. Jadi itu salah bagian namanya. Yang kedua, kata beliau, dari Abdurrahman Sulaim, itu menyelenggarakan mayit, disegerakan. Ya, mulai dari memandikan dan seterusnya. Apalagi yang disegerakan, boleh disegerakan, menikahkan anak perempuan. Jadi kalau anak perempuan dinikahkan, disegerakan, itu boleh, karena takut terjadi sesuatu mudarat. Kemudian yang keempat, yang disegerakan apa lagi kira-kira? Apa kira-kira? Bayar utang. Ini penting. Banyak orang sekarang menunda-nunda bayar utang. Karena membayar utang itu sesuatu yang menyakitkan. Minjamnya uang yang sakit. Ya. Bayar utang. Jadi jangan sampai menunda-nunda utang. Sekecil-kecil utang segera dibayar. Ya. Paling ingatkan utang. Bila perlu malah bagus sebelum tidur catat utang aku tadi. Tadi utang beli pulsa. Kati duit nyabut ke duit kawan dulu tadi 50. Tadi ngambek mie goreng depan Limar 2 ikok. Berapa mie goreng? 7.000. Telok sikok, telok 2 ikok jadi kemplang ngambek 3 jadi berapa? 15 belum dibayar. Tulis itu. Nah, itu. Kalau ada apa-apa terjadi dengan kita, keluarga tinggal ngomong, Limar, ini utang dia tadi. Oh, Limar itu harga lamu. Tapi harga baru. Atau jadi kami ikhlas ke, mudah-mudahan jadi amal. Nah, baru aman. Kalau tidak galak minta tagih, tidak baca. Yang kelima, kata beliau, taubat. Taubat ini jangan nunggu menunda-nunda, tapi segera. Maka 5 hal inilah yang disegerakan, dan dia tidak termasuk bagian dari cara syaitan. Termasuk tadi dalam bahasan hadis ini adalah menyelenggarakan mayit. Ada daerah tertentu itu kalau dia mati sudah asar, sudah maghrib itu sudah langsung dikubur. Malah maghrib pakai lampunya dikuburkan. Karena kita akan mendatangkan, kalau dia orang baik tadi, maka dia akan mendatangkan kebaikan bagi orang itu. Nah itu. Jadi ini sunnah. Jadi jangan menunda. Nunggu dulu kaki anak di Amerika, di Pemulutan, ya. Jakabaring, banyak anak dia nih kan. Ada yang di Bandung, ada di Jonggol. Nombong pula kaki. Ini adiknya, Kak, ibu lah balik, Kak, lah meninggal. Iya, aku lah tahu beritanya. Mana lah Kak kami nak kubur? Jangan, aku dah ridho kalau umat langsung dikubur. Aku nak nyingok rainya, aku nak cium pipinya langsung. Tapi Kak, tapi-tapian. Maksudnya itu tapi Kak, kau tuh jauh di sana. Kau tuh di Afrika situ. Afrika. Tahu dewek perjalanannya ke sana. Pokoknya tidak, ya, belum macet. Itu namanya egois. Egois. Harusnya apa? Aku ikhlas, aku balik. Kalau baca sempat bertemu, alhamdulillah tidak bertemu, nak diapo. Karena apa? Karena untuk kebaikan si mayat, apalagi ibunya, keluarga yang meninggal itu
adalah orang-orang yang saleh. Jadi harus itu. Besok lusa kan kamu seperti itu, mungkin merantau. Ya. Jangan menjadikan beban orang yang meninggal dan menjadi beban dalam punggung orang-orang yang ada di situ hidupnya. Ya. Jadi ini sunnah Nabi untuk menyegerakan penyelenggaraan masjid. Wallahu a'lam. Jatuhin aja. Adik, sudahlah, jadilah. InsyaAllah sambung lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala kulli ma'zim wa rasulih wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa aqdam bit taqwa wa jamilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam ala Muhammad rabbil alamin.